selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bareng aku JJ di podcast Bisik-Bisik Bincang Bahas Evika. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga tetap semangat ya, karena hari ini di studio kita kedatangan tamu-tamu yang energinya luar biasa banget. Nah, kalau biasanya kita ngebahas hal yang santai, kali ini kita akan ngobrolin soal keringat, perjuangan, dan prestasi. Di depan aku sekarang udah ada para Sirkandi ataupun kebanggaan kita dari kampus. Mereka ini yang bikin gempar karena berhasil membawa pulang juara 2 kampus League untuk Universitas Negeri Malang. Pasti pada penasaran kan? Nah, gimana sih cerita dari tim futsal putri ini yang bisa melewati tantangan berat, ngadepin pressure, kemudian akhirnya sampai sukses untuk melewati masa-masanya. Oke, kita bakal kupas tuntas semuanya di sini. Langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, kita sapa narasumber kita yang hari ini. Selamat datang kakak-kakak sekalian. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kira-kira di luar hujan nggak nih? Kalau misalnya sedikit gerimis ya. Oke, walaupun gerimis nggak akan mengurangi semangat kita untuk ngobrol-ngobrol pada hari ini ya. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nggak sih dari kakaknya dan kakaknya dari nama, jurusan, dan angkatan berapa? Mungkin perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Ramadhani, saya dari PKO angkatan 2022. Saya di sini selaku manajer tim futsal Putri UM. Sebelumnya juga perkenalkan saya Ramawati dari ilmu keolahragaan angkatan 2022, di sini sebagai kapten dari tim futsal. Oke, sebelumnya salam kenal ya kakak-kakak semua. Tadi kita udah kenal nggak sih kalau nama aku JJ? Oke. Nah, aku mau nanya nih, kalau ngomongin soal background tadi, kira-kira gimana sih awal mulanya kakak-kakak ini terjun ke dunia tim futsal ini? Mungkin bisa dijawab dari kakak manajer dulu. Kalau terjun dari dunia futsal sendiri itu dari mulai saya SMP. Jadi saya SMP itu sudah menekuni olahraga futsal, kemudian berjenjang sampai SMA, kemudian sampai kuliah. Tapi karena di kuliah ini nggak ada mata kuliah spesial untuk futsal, jadi peralihannya ke sepak bola seperti itu. Tapi tetap menjalani dua-duanya. Wah, kalau dari kakak? Kalau dari saya kan kalau misal suka futsal atau suka bola itu emang udah dari kecil kan ya, biasa anak-anak kampung. Oh iya benar. Sore kan kita main-main. Mainnya kayak di pekarangan orang apa itu pasti kita futsal atau sepak bola. Nah kalau semisal udah menekuninya, terjunnya ke dunia futsal itu waktu di SMA. Jadi kayak ada ekstra itu, terus ikut, akhirnya tergabung di tim futsal di Kabupaten Blitar, akhirnya kuliah ini. Wah, keren banget ya kalau dengar dari background kedua narasumber kita hari ini. Nah, kalau misalnya didengar-dengar tadi perjalanannya cukup panjang teman-teman. Nah, terus waktu masuk ke sini kira-kira masuk lewat jalur apa, prestasi atau reguler untuk masuk ke Universitas Negeri Malang? Dulu waktu kalau dari saya sendiri itu lewat yang UTBK. Oh, UTBK. Ya, tapi mencantumkan sertifikat prestasi gitu nggak, Pak? Untuk sertifikat prestasi nggak ada, karena dulu di SMA itu karena kepotong COVID juga dan turnamennya sedikit, jadi ya tim sekolah kami ya kurang berprestasi. Oke. Kalau dari kakak Rahma? Kalau aku di sini dulu apa ya, SNMPTN. Iya. Apa berarti SNBP? Sekarang SNBP benar ya, yang pakai rapot itu gak sih? Ya, Oke. Kalau dulu aku masuknya pakai itu. Widih, gila sih. Ternyata penuh perjuangan banget nih teman-teman untuk masuk ke UM. Nah, buat sobat UM yang belum tahu nih, mungkin dari Kak Rahma bisa diceritakan sedikit tentang tim futsal Putri UM secara umum, seperti sejak kapan terbentuknya ataupun bagaimana sih komposisi timnya? Apakah campur dari angkatan berapa atau seperti apa nih Kak? Kalau awal terbentuknya dari futsal Putri UM ini kita di bulan Juni 2018. Nah, waktu itu ketepatan ini ada yang namanya itu Liga Mahasiswa ya. Sama kalau sekarang kan kita kampus League nih sebutnya. Nah, dulu itu kayak Liga Mahasiswa. Jadi kebarengan ada event itu. Nah, secara komposisi pemain itu pasti ya mix ya. Ada junior dan ada senior, dan itu juga kita selalu menerapkan prestasi di setiap tahunnya sampai kita terakhir itu di Porprov di Jember kalau nggak salah, itu 2023. Nah habis itu kan pasti event futsal yang antar univ ini kan udah nggak ada karena 2 tahun sekali kan. Terus kita ada lagi 2025 kemarin di Surabaya. Nah itu kita juga
menang lawan tuan rumah Surabaya. Nah sekarang kita terjun lagi ke event Kampus League ini yang dimana hampir dari 80%-nya ya Mas Hendy, itu kita isi dari teman-teman maba. Jadi campur dari angkatan 2022, 23, 24, 25. Oke, berarti nggak cuma angkatan 2022 aja ya Kak ya, campurnya dari maba 2023 ataupun 2024. Oke, kita masuk ke topik utama nih tentang Kampus League. Nah, kemarin kan hasilnya keren banget nih Kak. Nah, aku tuh penasaran banget nih, gimana sih proses persiapan dari tim untuk mengikuti Kampus League ini? Ya, untuk prosesnya mengikutinya ya pada awalnya kan ada turnamen juga di Jawa Timur untuk kategori putri. Namun dengan adanya Kampus League ini, jadi coaching staff itu lebih cari turnamen yang lebih bergengsi gitu, lebih besar itu. Dan dari coaching staff sendiri memilih untuk memutuskan mengikuti yang turnamen Kampus League ini. Untuk persiapannya kita mulai dari bulan Oktober 2025, mulai dari seleksi sampai tahap pelatihan dan sampai kompetisi pada bulan November kemarin. Untuk persiapannya ya memang sedikit anggap aja kayak sakit gitu ya, memang persiapan itu kayak gitu. Persiapan kita untuk latihan aja itu sekitar 2-3 minggu aja. Dan alhamdulillahnya kita di kampus di kemarin juga menorehkan hasil yang maksimal untuk nama UM gitu. Alhamdulillah guys, ternyata emang perjuangannya tuh wah super duper banget kalau dibalik ini semua. Nah, kalau misalnya dengan persiapan sepadat itu, kira-kira target awal yang ditetapkan tim sebelum kompetisi dimulai itu apa sih Kak? Dan apakah emang dari awal nargetin final atau step by step aja? Awalnya itu dengan komposisi tim yang seperti ini, dari coaching staff sendiri itu awalnya sebelum adanya latihan itu masih bertarget ke semifinal. Tapi dengannya adanya terus latihan dan perkembangan dari setiap anak-anak, jadi target kita berubah menjadi yang juara 1. Tapi ya kita tetap bersyukur, kita tetap membawa nama UM menjadi juara 2 di turnamen tersebut gitu. Pasti seru banget tuh pertandingannya teman-teman. Nah, dari seluruh pertandingan yang ada, kira-kira pertandingan yang mana sih Kak yang menurut Kakak ini yang paling menegangkan dan paling pokoknya paling wah banget nih menurut Kak Rahma sendiri gimana? Kalau kita bicara pertandingan mana yang paling wah banget, kalau yang wah banget ya semuanya ya. Karena kan kita sistemnya tuh liga ya. Jadi setiap pertandingan ya rasanya kita final. Karena kita mati-matian buat ngerebut poin gimana kita bisa lolos buat ke semifinal. Nah jadi ya semua pertandingan itu penting, semua pertandingan final, semua pertandingan wah. Kalau mungkin kita bicarakan yang paling dan paling wah lagi ya pasti kita lawan tuan rumah UNJ. Karena ya kita sama-sama punya kampus olahraga ya pastinya yang di situ ya teman-teman dari penonton juga udah berekspektasi lebih ke semua kampus ini. Wah gila sih, nggak kebayang gimana tegangnya di lapangan guys. Terus kira-kira apa sih Kak strategi utama yang diterapkan tim dalam turnamen ini sampai bisa melewati sejauh ini? Kalau dari Kakak gimana? Untuk strategi dalam lapangan ya itu dari komposisinya dari coaching staff sendiri, dari staff pelatih itu merancang bagaimana agar kita bertahan lebih maksimal, kemudian menyerang dengan maksimal dan kita dapat mencetak gol sebanyak-banyaknya seperti itu. Dan untuk komposisi rancangan komposisi timnya agar kita lebih dekat lagi ya dari kekeluargaan kita gitu. Oke. Mungkin lebih kayak kayaknya emang harus ada keluarga gitu ya Kak ya. Benar. Nah, kira-kira nih di balik kemenangan dan ini nih pasti ada hambatannya dong. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapi selama kompetisi? Kemudian misalnya kayak kondisi fisik atau mungkin lawannya yang kuat ataupun mentalnya ke pressure gitu waktu sedang berada di sana. Kalau untuk tantangannya sendiri itu lebih ke tahap persiapan. Karena kita kan juga mengetahui bahwasanya kita juga menjadi mahasiswa juga dan kita juga ada istilahnya itu kayak kita juga seorang atlet, jadi kita harus membagi waktu untuk mana yang harus untuk kuliah kemudian mana untuk latihan. Jadi untuk tantangannya di tahap persiapan itu karena kita persiapannya juga begitu mepet itu. Kalau dari Kak Dani sendiri tadi kan tentang persiapan nih. Nah, kalau dari Kak Ram sendiri gimana tuh? Kalau bicara terkait tentang tantangannya di sana mungkin kayak kondisi fisik lawannya kuat. Kalau kita bicara tentang lawannya kuat itu udahlah dibuang ya karena itu kan udah pasti sesuatu yang dari lapang. Kalau saya yang
kami dalam satu tim itu mungkin yang paling berat ini adalah faktor kondisi fisiknya. Dimana kadang teman-teman itu kan kalau kita event di Jatim atau apa kan kita mainnya itu pasti kayak 2 hari sekali. Di Jogja 2 hari, 1 hari gitu. Kalau di Jogja kemarin tuh kita mainnya itu setiap hari. Dan iklim juga kan berpengaruh ya, kita di sini dingin, kita move ke sana panas. Kayak kita belum sempat aklimatisasi juga kan. Terus jarak dari penginapan kita ke venue itu juga lumayan, pasti perjalanannya 30 sampai 40 menitan. Sampai di sana kita main sore, sampai sana pasti hujan. Jadi ya itu berpengaruh banget ke teman-teman. Sampai dimana kita semifinal itu teman-teman beberapa juga ada yang sudah tumbang final kita. Aduh. Tapi di balik itu semua menghasilkan sesuatu yang wah banget ya Kak ya. Nah, kira-kira tuh pas lagi di suatu situasi yang sangat berat ini, bagaimana sih tim mengatasi berbagai momen-momen yang sulit dalam pertandingan itu? Atau kayak siapa sih yang bakal nyemangatin kayak wah ayo dong semangat gitu. Kira-kira siapa sih yang berpengaruh banget nih dalam hal ini Kak? Boleh dijawab dari Kak Dani? Dari membalikan semangat itu yang pertama pasti dari coaching staff sendiri, kemudian dari saya manajer sendiri ya memberitahu bahwasanya kita di sini itu bukan untuk sia-sia. Jadi kita itu di sini untuk satu tujuan dengan satu nama. Jadi ya kita mau meraih kemenangan ya seperti itu. Dan yang lain pun juga memberi motivasi dan semangat untuk mengembalikan keadaan agar kita semulanya kalah menjadi bagaimana kita menang seperti itu. Oke, kalau menurut Kak Rahma sendiri tuh seperti apa? Kalau menurut saya ya semisal ini kalau kita bicara di tim berarti saya selaku kapten tim juga saya berperannya kan sama kayak di coaching staff juga ya. Sama saya juga harus bisa menyemangati tim, kita menjaga komunikasi, kekompakan kita karena ya kalau kita down ya yang bisa menenangkan adalah satu diri kita sendiri, satu juga dari orang luar kan. Jadi ya saya berusaha menyemangati tim kalau kayak misalkan contoh kita ketinggalan dulu nih. Sebisa mungkin gimana saya menenangkan teman-teman nih, ayo rek kita pasti bisa. Kita pasti bisa jadi nanti mental teman-teman terbentuk. Jadi yang sebelumnya mungkin ada pesimis di teman-teman, sebisa mungkin kita harus optimis karena pasti cinta dan dedikasi ini membawa sesuatu yang baik. Wow. Nah, bicara soal instruktur yang tadi nih teman-teman, kira-kira peran pelatih ini apakah sangat krusial banget nggak sih? Ya nggak sih Kak? Ya, terkait pasti. peran, apalagi kayak wah ini tuh harus seorang pelatih tuh benar-benar harus kayak ayo re gitu kan. Ya, gitu. Nah, kira-kira gimana sih peran pelatih dalam membangun strategi dan mental pertanding dalam tim? Untuk instruksi pelatih ya seperti ini Kak. Misalkan kita mengalami kekalahan, ada beberapa yang harus dievaluasi pada saat pertandingan dan pertandingan belum selesai. Jadi ya instruksinya pemain itu digantikan terlebih dahulu, memberikan instruksi bagaimana caranya lebih baik, dikasih tahu kayak gini dan kemudian diperbaiki lagi pada saat main dan seperti itu. Dan untuk membangun mental sih dari coaching staff sendiri itu lebih menekankan kita untuk kekeluargaan. Jadi selama kita persiapan dan pada saat kita di sana misalnya kayak makan kita harus bareng, kemudian kita kumpul semua, kita harus kumpul semua bareng seperti itu sih Kak. Oke, kalau dari menurut Kak Dani kan udah nih tadi, kalau menurut dari Kak Rahma sendiri tuh seperti apa terkait peran dari coach itu sendiri? Kalau dari saya, Iya. Kalau dari coach ya pasti tetap krusial banget lah peran dari coach kita karena kalau sama-sama ini kita sama-sama dari coaching staff kan banyak tuh ada head coach, ada asisten. Nah, itu semua berpengaruh di tim. Kan seperti kita waktu match pertama yang awal-awal itu head coach kita ini kan belum hadir. Jadi diganti dengan asisten coach. Itu berpengaruh banget di tim. Jadi nggak tahu mungkin ya teman-teman gimana ketika kita nggak ada head coach itu nggak tahu permainan dari tim kita itu juga berpengaruh juga gitu loh Kak. Ya terlihat juga. Terlihat banget ya. Ternyata emang harus lengkap, harus semuanya harus kerja, semuanya harus saling bantu gitu kan ya. Dan bisa dilihat juga di pertandingan kita lawan UNJ yang pertama, UGM yang pertama kita kan kalah 3-0. Tapi pertandingan kedua pada saat komposisi tim kita yang lengkap, kemudian ada peran pelatih utama yang sangat krusial di tim itu, jadi kita bisa
membalikan keadaan yang semulanya kita kalah menjadi kita menang seperti itu. Wah, ternyata emang dari dibaliknya semua pada kerja ini teman-teman, semua pada berlatih, semua pada bekerja sama, alhamdulillah memberikan hasil yang memuaskan. Nah, mungkin ini terakhir untuk sesi ini ya, kakak-kakak sekalian. Bagaimana sih perasaan kalian bisa membawa nama Universitas Negeri Malang pulang sebagai juara 2 di Kampus League ini? Kalau dari Kak Dani? Yang pertama ya kita bangga sekali ya dengan adanya prestasi ini, karena bukan kita hanya membawa nama UM aja, jadi kita juga membawa nama Jawa Timur. Jadi kita satu-satunya tim yang lolos ke semifinal dan bisa mendapatkan nomor 2. Meskipun ada kekecewaan kita nggak menjadi nomor 1, tapi kita istilahnya tetap membawa nama baik UM di kancah dunia olahraga. Seperti itu. Kalau dari Kak Rama sendiri nih, gimana sih kira-kira perasaannya nih udah membawa nama Universitas Negeri Malang ke liga itu? Nah, yang pertama pasti ya bangga banget karena dari komposisi tim kita yang dikatakan kita newcomer, masih banyak maba-mabanya di situ. Teman-teman dari maba juga mau improve, juga mau banyak belajar, juga saya pasti bangga ya, meskipun kita belum bisa sesuai target awal untuk menjadi yang pertama ya. Saya tetap menghargai semua proses yang ada. Berarti ya bagaimana kita harus berlatih lebih keras lagi, kita upayakan, kita usahakan untuk selanjutnya nanti. Wow, pastinya emang kayak, waduh, aku juga ikut banget sih dengernya dan lihat berita tuh, aduh bangga banget pokoknya. Ternyata emang, ternyata nih waktu aku lihat-lihat lagi ternyata anak FIK loh yang buat semua ini tuh kayak wah banget. Jadi kalian terus bangga guys. Lanjut, kalau dari evaluasi lagi nih Kak, menurut kakak-kakak apa sih faktor terbesar yang membuat tim ini bisa mencapai posisi juara 2? Kalau dari Kak Rahma dulu deh, boleh? Kalau dari aku di faktor nih, Iya. non teknis maupun teknis. Iya, kalau boleh. kita bicara terkait yang di lapangan, pasti yang pertama adalah latihan. Disiplin latihan itu pasti paling penting. Karena kan di situ kita juga belajar teknik, taktik, semua kita pasti dipelajari mental, di mana mental pemain dibentuknya kan tetap di latihan. Jadi kayak satu, disiplin latihan itu pasti berpengaruh juga ke tim di lapangannya. Yang kedua juga kekompakan di luar maupun di dalam tim, rasa kekeluargaan sama yang disampaikan tadi, seperti kita apa-apa harus bareng itu juga mempengaruhi banget di tim. Jadi kalau kita ditanya faktor apa sih yang paling utama, ya kita bicaranya pasti tentu latihan, karena kita juga olahraga prestasi. Yang kedua adalah tetap rasa kebersamaan kita yang juga penting. Oke, kalau dari Kak Rahma tadi kan tentang taktik dan sebagainya. Kalau misalnya dari Kak Deni sendiri tuh? Untuk evaluasi yang dari juara 2 kemarin ya dari persiapan kita dan dari pihak penyelenggaranya kemungkinan ya, karena pihak penyelenggaranya yang memberikan informasi yang mendadak sekali. Ya awalnya ya memang tanggal 10 bulan November ternyata dimajukan menjadi tanggal 3 atau tanggal 2. Jadi ya memang persiapan kita yang sudah dirancang sebagaimana rupanya ternyata dipotong gara-gara berita yang dimajukan itu. Terus ya untuk membangun mental pemain ya memang dari kekeluargaan itu. Jadi kan ya kita selama di Jogja kan nggak mungkin kita main aja, ya namanya Jogja istimewa gitu. Bener, gitu mumpung kan. di Jogja nih Iya, kita mumpung di main-main Jogja. dulu gak sih? Ya, kemarin itu ya mumpung kan kita selama di sana ada seminggu, 7 hari, dan ada yang 1 hari kita benar-benar free, nggak ada pertandingan. Jadi kita satu tim memutuskan untuk main jalan-jalan ke Jogja. Bener. Dan kebetulan juga kan penginapan kita di dekat Tugu, jadi ke Tugu kemudian ke Malioboro dan sebagainya. Deket banget tuh ya Deket. Kak. Selain ke Malioboro kira-kira kemana lagi tuh? Karena saat itu ya karena cuacanya hujan ya. Hujan juga di Jogja, hujan juga ya? Cuacanya ya hampir untuk hujannya ya hampir mirip sama Malang lah. Pagi panas, di atas jam 12 sudah mulai mendung, sorenya hujan. Seperti itu. Oh itu ternyata emang krusial banget ya kalau misalnya udah di jam 12 udah siap-siap nih payung nih. Bener. Karena emang udah siklusnya emang lagi hujan semuanya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada sedikit pertanyaan lagi nih. Kira-kira apa sih target tim untuk kompetensi berikutnya? Kemudian apakah ada event terdekat dalam tim futsal putri UM ini? Untuk targetnya kita kan sudah dari regional Yogyakarta dan alhamdulillah kita juga lolos ke stage nasional. Untuk pelaksananya minggu depan atau tanggal 2 Desember. Untuk target utama kita ya yang pasti juara 1. Tapi misalkan kita nggak sampai target itu, yang penting kita sudah bangga dengan hasil dan proses kita selama persiapan pada saat turnamen tersebut. Dan kemungkinan
kita bakal bekerja keras yang semaksimal mungkin demi nama UM dan Jawa Timur di kancah nasional. Oke. Kemudian untuk kompetisi selanjutnya karena Pomprov ini masih 2 tahun lagi 2027, jadi kemungkinan besar kita Dana Kampus League ini akan diselenggarakan lagi tahun depan, jadi kemungkinan besar kita akan mengikuti Kampus League ini lagi seperti itu. Oke. Wah, semoga kita doakan bareng-bareng teman-teman, semoga akan mendapatkan juara 1. Amin. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa UM atau adik-adik yang ingin bergabung di dalam tim futsal putri? Kalau dari Kak Rahma, ada nggak sih pesan-pesannya? Mungkin untuk teman-teman ya yang masih kayak bimbang atau apapun buat gabung di tim futsal putri, kami semua dari teman-teman se-UKM OSB UM lah ya, kita welcome banget. Ayo teman-teman, jangan takut, jangan bimbang lagi buat gabung. Kita di sini belajar sama-sama ya, seperti yang sudah kita bicarakan semua. Kita tidak hanya belajar tentang futsal saja ya Kak, bukan tentang latihan. Futsal bukan tentang melulu tentang latihan dan pertandingan, tapi kita juga banyak belajar terkait tentang keluargaan, kebersamaan, kekompakan. Wah, kalau buat adik-adik nih Kak, dari Kak Dani sendiri, ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik yang mau gabung itu? Ya, untuk pesan-pesan ya mungkin yang berminat futsal atau sepak bola lebih dicondongkan ke futsal karena turnamen-turnamen dibandingkan sepak bola kan berbeda futsalnya. Dan untuk kalian yang benar-benar berminat bisa gabung ke Futsal Putri UM dan jangan ragu-ragu kalau mau gabung karena juga prestasi kita ya bukan macam-macam gitu loh. Jadi bisa dibanggakan selain untuk nama diri sendiri, untuk nama alumni sekolahnya tersebut dan sebagainya. Gitu. Oke, mantap banget nih untuk obrolan kita pada sore hari ini. Oke, mungkin terima kasih banyak ya Kak Dani dan Kak Rama udah nemenin aku buat ngobrol-ngobrol untuk bincang-bincang di sore hari ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan selamat atas prestasinya. Oke, Sobat UM, mungkin itu sih yang bisa kita obrolin pada sore hari ini. Dan hari ini tuh benar-benar kayak seru banget, fun banget karena aku bisa tahu nih tentang futsal dari kakak-kakak sekalian. Nah, semoga ini semua dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Dan aku JJ selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!